Halo, selamat siang. Ini tanggal 21 bulan Juni. Jadi hari ini bakal jadi episode kedua. Semoga bisa bertahan. Jadi hari ini bakal cerita tentang seorang legenda yang kebetulan pernah suatu ketika bekerja bersama secara tidak langsung. Dan kebetulan legenda itu telah tiada beberapa waktu lalu. Jadi akan dimulai ceritanya seperti apa? Oke, jadi kita akan ngobrol tentang Glenn Fredly. Glenn Fredly ini salah satu musisi Indonesia yang benar-benar yang dia sangat concern menurutku ke berbagai hal sosial, politik, tapi nggak kalah kalau membuat lagu tentang cinta. Ya, emang menurutku agak unik di antara dia bisa ngomongin politik, kemudian dia membuat lagu cinta yang bagus banget. Itu menurutku hal yang aku belum bisa bayangin sampai gimana sih cara berpikir seorang Glenn Fredly. Oke, poinnya bukan di situ tapi. Jadi kita akan kembali ke tahun 2016 di mana pertama kalinya aku bersama teman-temanku di kampus itu buat sebuah acara musik, acara konser yang waktu itu kebetulan bintang tamunya adalah Glenn Fredly. Kita mulai dari bagaimana sih kok bisa saja buat acara Glenn Fredly gitu ya. Mungkin di awal 2016 kalau nggak salah di bulan Februari, seorang teman Haikal yang waktu itu akhirnya dia memberi seperti kesempatan buat aku buat mengerjakan acara besar ini kan. Jadi waktu itu di Februari 2016 Haikal datang untuk memberikan tawaran mau nggak buat konser musik, nanti ada bintang tamunya. Soalnya di kampusku, di universitasku, bukan di universitasku, di fakultasku itu jarang banget ada acara musik yang gede. Jadi mungkin bisa dibilang ini salah satu atau satu-satunya bahkan sampai hari ini, dan pertama kalinya sampai hari ini dibuatlah konser besar di Fakultas Fisip. Mungkin jauh sebelum itu mungkin ada ya, aku nggak begitu tahu, tapi selama aku kuliah atau mungkin 5 tahun ke belakang sebelum aku kuliah itu mungkin ini jadi satu-satunya konser paling besar di fakultasku. Oke, berlalu akhirnya kita mulai sampai di bagaimana kami memilih gestar. Ada beberapa nama di situ, ada beberapa juga yang dihubungi, tapi memang jodohnya ke Glenn Fredly ternyata. Semesta mungkin bilang Glenn Fredly yang terbaik buat kami. Kurang tahu juga karena waktu itu ada banyak kendala untuk artis-artis lain, tapi kebetulan Glenn Fredly waktu itu jadwalnya kosong dan kami memutuskan untuk mengajak Glenn Fredly bekerja sama di acara kami. Kalau yang pernah tahu, acara kami bernama Art Culture Nation 2016 yang bertempat di Gor Wendy, salah satu venue yang besar di Yogyakarta. Oke, singkat cerita, sudah semuanya berjalan baik, semuanya oke, sampai akhirnya sampailah kita di H-3 konser. Teman-teman ada beberapa kendala waktu itu, kendala teknis yang harus kami segera atasi. Waktu itu ada temanku namanya Riva, ada aku, ada Haikal. Kita berusaha untuk mengejar nama-nama yang akan berangkat ke Jogja dari tim Glenn Fredly, karena sampai H-3 itu belum lengkap nama-nama yang dikirimkan. Pusing dong, jelas. Karena tiket pesawat itu kalau semakin mepet akan semakin
mahal karena kita adalah panitia kampus. Itu yang susah. Oke, next. Akhirnya pada hari itu juga manajer Glenn Fredly waktu itu kalau nggak salah Mas Rafiq akhirnya mengkonfirmasi beberapa nama yang akan ikut ke Jogja. Di nama itu ada Echa Sumantri, kemudian ada siapa ya waktu itu ya, ya Echa, maaf, waktu itu beberapa nama tim dari Glenn Fredly lah, Echa siapa itu aku sedikit lupa. Kemudian sampailah di pemesanan tiket, kami konfirmasi lagi ke timnya Glenn Fredly apakah benar nama-nama ini akan berangkat hari itu. Terkonfirmasi ternyata Glenn Fredly harus menunda penerbangannya, tidak bersama rombongan, akan mundur di sore harinya, di tanggal 3 Desember di sore harinya. Waduh, cukup mengerikan. Tapi oke, kami mencoba meyakinkan untuk nggak bisa kah ini dijadikan satu rombongan. Menurut mereka Glenn Fredly butuh waktu untuk istirahat segala macam karena ada ada konser sebelumnya atau apa yang saya agak sedikit lupa. Kemudian kami harap bisa dimaksimalkan, maksudnya bisa di range segala macam. Glenn akan berangkat jam 5 sore. Jadi asumsi kami Jakarta Jogja adalah 1 jam, jadi dia akan sampai ke Jogja setengah 7. Jam 6 atau setengah 7 lah. Ini aman karena Glenn akan naik pentas pukul 9 malam. Jadi masih ada 3 jam buat dia untuk prepare ke hotel dan dia akan bersiap-siap. Baik, kami pesan tiketnya. Sudah selesai. Hari H tim mereka soundcheck, sangat ramah, sangat asik. Kebetulan saya show director di situ, jadi beberapa kali berkomunikasi dengan tim mereka, Mas Rafiq. Kemudian ada beberapa produksi yang saya minta tolong untuk tidak meninggalkan alat di panggung, dan itu jarang sekali soalnya ketika ada artis besar kemudian disuruh membereskan alatnya dulu sebelum pentas, kecuali itu festival besar. Dan saya meminta tolong untuk itu karena ada beberapa performance yang berbahaya ketika alat-alat itu di atas panggung. Kemudian akhirnya kita mulai running acara. Kita mulai open gate jam 6 sore. Asumsinya adalah Glenn sudah tiba di Jogja. Belum ada info apapun. Saya running acara. Kemudian di jam 7 malam kami mendapat info bahwa pesawat Glenn Fredly delay. Delay. Saya sudah ini masih aman, kita masih punya 2 jam untuk prepare. Kita masih punya 2 jam buat range waktu untuk mereka bersiap-siap. Menurutku masih aman waktu itu. Jam 7 ke jam 9 masih ada beberapa jam untuk memastikan ini baik-baik saja. Jam 7 pesawat belum berangkat. Asumsi saya adalah jam 8 harusnya pesawat sudah berangkat. Jam 9 dia langsung akan menuju ke venue tanpa ke hotel. Pikiran saya seperti itu waktu itu. Saya masih berusaha tenang bersama tim saya. Tim saya brief untuk coba jaga ritme acaranya tetap baik, tidak ada kepanikan. Kita coba pikirkan plan B apabila Glenn Fredly benar-benar tidak bisa datang. Yang kedua adalah bagaimana jika Glenn Fredly datang dan acara harus molor. Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan LO, berkomunikasi dengan ketua acara, saya berkomunikasi dengan tim stage saya, dan akhirnya kita punya jalan keluar. Apabila ini waktunya tidak bisa datang, benar-benar tidak bisa, kita akan umumkan dan kita akan refund seperti itu. Ya itu lah, itu plan terburuknya. Sampai akhirnya sampai jam 8 saya mendapat info belum berangkat juga.
dalam hati saya, ya ampun, mati nih, ada masa di situ, bakal chaos gitu, tetap akan ada sesuatu yang aduh gitu kan, bakal kacau segala macam. Saya mencoba untuk berpikir, saya berusaha untuk menenangkan tim saya. Kemudian saya Haikal sebagai ketua acara waktu itu berangkat ke hotel untuk menanyakan bagaimana kondisi di sana. Tim Glenn Fredly sudah siap di hotel, sudah siap untuk berangkat, tinggal menunggu Glenn Fredly datang ke Jogja. Informasi berikutnya adalah jam 8:30 pesawat sudah di atas. Maksudnya berarti sudah terbang pesawatnya. Serunya adalah kami akhirnya mendownload aplikasi tracking airplane gitulah. Terus kita mulai ngecek, waktu itu Bara Suara sudah mulai naik panggung. Acara memang sedikit molor. Kami molorkan karena resiko-resiko yang tadi saya sebutkan di awal. Terus Bara Suara udah mulai naik. Kemudian kami berusaha untuk tetap menjaga ritmenya. Bara Suara turun pukul 9:30 kalau nggak salah. 9:30 Bara turun, Glenn belum datang. Glenn masih di atas. Bandara Jogja penuh. Adi Sucipto penuh. Pesawat harus antri untuk mendarat. Aduh, pusing kan? Aduh. Waktu itu kebetulan MC dari Jogja adalah Mas Alit Jabombayi yang sangat menolong kami, yang sangat bisa diajak berkomunikasi dengan baik, sangat menolong, sangat terbuka, dan dia kebetulan sendiri karena kami harapannya adalah MC tunggal dengan lebih leluasa mungkin dengan MC tunggal, tidak perlu banyak celoteh-celoteh, dan dia bisa membawakan dengan sangat baik. Mas Alit juga selain terkenal sebagai MC, dia juga stand up comedy kadang-kadang kan. Jadi waktu di atas panggung dia bisa mencairkan suasana. 9:30 Mas Alit naik lagi. Saya komunikasi dengan LO-nya Mas Alit, bilang Glenn belum datang, kami butuh mengulur waktu. Saya bilang ke waktu itu LO-nya Mas Alit, kalau nggak salah Karin itu teman saya, adik tingkat saya di kampus. Saya bilang, Rin, tolong Mas Alit dibilangin Glenn belum datang, kita harus mengulur waktu. Game apapun kita akan lakukan, kita coba lakukan. Oke, setelah game berjalan segala macam, 1 jam berlalu, belum ada kabar. 1 jam berlalu belum ada kabar. Aku kalau nggak salah melihat jam itu mulai 10:30. 10:30 Mas Alit sudah mulai bingung mau menjelaskan apa. Kita sudah bingung mau memberikan apa. Informasi dari LO dan waktu itu LO dari bandara mengonfirmasi Glenn sudah datang dan menggunakan patwal untuk ke GOR UNY. Waktu itu jam 11. Asumsi saya malam minggu Jogja Jalan Solo pasti macet banget. Kita akan mulai jam 11. Jam 11 Glenn baru sampai sini, prepare segala macam, mungkin akan 11:30. Sedangkan waktu izin acara kita hanya sampai jam 12. Setengah jam doang, ngapain gitu kan. Saya sudah mulai pasrah. Baiklah, terserah bagaimana apapun kehendaknya, Tuhan akan seperti apa, acara ini akan seperti apa. Saya sudah mengoptimalkan semua yang saya bisa. Sebagai show director amatir, saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penonton juga. Akhirnya tidak sampai jam 11 Glenn sudah datang. Ternyata jalan Jogja Solo nggak macet. Untung nggak macet, patwal segala macam beres. Glenn naik jam 11. Jam 11, jam 12 harus selesai, 1 jam. Oke, ini aman. Sebelumnya saya waktu itu menghubungi Haikal untuk bilang ke Andri waktu itu adalah
koordinator keamanan yang harus mengkonfirmasi ke kepolisian bahwa acaranya molor dan minta tambahan waktu sekitar 1 jam. Berarti asumsinya kita akan selesai jam 1. Dibantu oleh Denny, karena waktu itu kebetulan kakaknya ada di bagian perizinan juga di Polda. Akhirnya acara bisa sampai jam 1. Oke, ini aman banget. Akhirnya pada pukul 11 dan Friendly datang, langsung naik ke panggung, acara selamat, dan saya menangis di FOH kayak oh my god, akhirnya kejadian juga, dia datang gitu kan, kayak wow gitu kan, akhirnya kayak acaranya selamat, semuanya senang, semuanya bahagia, semua penonton terbawa suasana, terbakar, semuanya menyanyi, satu gor dia menyanyi, sekitar 4.000 orang menyanyi. Lagu pertama adalah My Everything, lagu kesukaan saya. Wow, keren sekali. Kemudian akhirnya selesai, acara berhasil. Terus kita ke belakang panggung, Glenn Fredly mengucapkan terima kasih ke kita. Terima kasih, maaf pesawatnya terlambat, segala macam. Keren sekali, momen tidak akan terlupakan oleh saya. 1 jam menunggu Glenn Fredly masih di udara, dan akankah ini akan jadi nyata ketika Glenn akan datang atau seperti apa, Kak? Saya sudah tidak tahu. Saya tidak berpikir bagaimana refund, bagaimana kontrak yang terjadi, tapi saya lebih berpikir bagaimana acara ini harus jalan. Acara ini harus selesai, harus ditutup oleh Glenn, seperti itu. Jadi itulah yang saya harapkan. Jadi tidak berpikir saya untuk refund segala macam. Bagaimana Glenn harus sampai ke UNY pada malam itu. Akhirnya sangat senang sekali, alhamdulillah Glenn datang, penyanyi, dan semuanya senang. Ya, saya sangat bahagia waktu itu. Terima kasih buat Mas Rofik yang sangat komunikatif dengan kita, yang benar-benar menenangkan, walaupun juga panik pasti. Semua orang katanya panik di situ. Seru sekali. Semoga Glenn tenang di sana. Jadi kayak momen indah banget buat saya pribadi ketika bisa mengundang seorang legenda di acara kampus. Menyenangkan sekali, dan saya berterima kasih ke semua orang yang terlibat waktu itu, terutama Mas Alid yang sudah mau extra time untuk memberikan hiburannya. Sangat indah sekali malam itu, tidak akan terlupakan. 4 tahun yang lalu. Semoga suatu hari saya bisa mengerjakan konser-konser hebat lagi lainnya. Sangat menyenangkan menjadi bagian dari tim itu. Terima kasih Haikal telah mempercayakan itu. Seru sekali. Saya tidak bisa berkata-kata. Mengejutkan sekali, Glenn telah tiada. Semoga selalu dia tenang di sana. Ya, seperti itulah. Jadi terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, karena kita akan cerita-cerita di lain kesempatan. Terima kasih.